Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara tidak menyangka apa yang dilakukan oleh Raja Daud supaya ia terluput dari Abimelek, yang pada akhirnya ia diusir lalu ia pergi. Dan sembari ketika kita melihat dan membaca nas hari ini, ada kemungkinan besar bahwasanya Daud sendiri merasa lucu dengan apa yang telah ia lalui, dan dengan apa yang ia lakukan itu ternyata ia menjadi lolos dari cengkeraman Abimelek. Kita menyadari satu hal bahwasanya Tuhan ketika merancangkan sesuatu akan perjalanan hidup kita, Tuhan tidak mengizinkan hal yang kebetulan itu menjadi dasar untuk keberadaan kita, tetapi Tuhan merancangkan atau merancangkan sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan dan apa yang Tuhan telah perhitungkan. Sehingga terkadang kita melihat bahwa tidak ada celah, tidak ada jalan sama sekali yang dapat menolong kita. Dan ternyata Tuhan menyediakan cara apapun bagi orang-orang yang ia kasihi, anak-anaknya, supaya terbebas dari mara bahaya yang ingin mengambil kebahagiaan dari seseorang itu. Dan Daudlah salah seorang yang menjadi tokoh yang penting sekali untuk mempelajari bagaimana cara untuk mengecap dan melihat tentang kebaikan Tuhan itu. Saudara yang terkasih, bahwasanya Allah itu adalah baik, dan hal baik itu hanya milik Allah semata. Yesus Kristus pernah mengatakan satu hal, bukankah yang baik itu adalah Allah sendiri? Tidak ada orang yang benar-benar baik. Dan mengapa Yesus Kristus mengatakan demikian? Karena ternyata hal kebaikan itu hanyalah milik Allah, dan itu milik kepunyaannya. Sehingga ketika kita melihat dalam apa yang dikatakan hari ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Allah dalam hidup ini kita tidak dapat langsung batasi hanya karena yang satu dengan yang lainnya. Tetapi kebaikan Allah memang melampaui dari apa yang kita pikirkan. Jika orang-orang menganggap bahwa diri mereka sendiri berjalan dalam kehidupan ini, merasa bahwa ketika mereka tertindas, ia tidak memiliki penolong siapapun, ternyata Tuhan yang baik itu yang menyediakan tempat, yang menyediakan cara untuk dapat membebaskan seseorang. Daud menjadi salah seorang yang penting untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ia menjadi tertindas, ia menjadi terabaikan, tetapi apakah dia menjadi hilang dalam peradabannya? Tidak. Tuhan malahan menjadikannya menjadi seorang pribadi yang daripadanya kita dapat melihat akan masa depan. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan tertantang dengan masa depan, tetapi orang-orang yang tidak mau hidup di dalam Tuhan, mereka akan terikat dengan masa lalu. Apakah saudara adalah milik masa depan, ataukah saudara menjadi milik masa lalu? Ketika Kristus datang ke dunia ini, kita ini adalah anak-anak terang. Terang itu menjadi tanda bahwa kita memiliki harapan dan masa depan. Dan jika kita tidak hidup kembali atau memperoleh kehidupan yang kekal, adakah yang dapat kita harapkan ketika kita mati nantinya? Nyatanya Tuhan menyediakan hal yang terbaik bagi kita di masa depan, dan itulah yang kita nikmati. Salah satu hal yang dikatakan ketika akan melayankan perjamuan kudus, setelah seluruhnya telah selesai, hal yang dikatakan adalah lihat dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Semua telah tersedia, dan itulah yang dikatakan. Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya bagi kita, sehingga yang terpenting bagi kita adalah orang yang paling berbahagia adalah orang yang hanya berlindung pada Allah. Mengapa?
karena Tuhan melakukan pekerjaannya secara totalitas dan sempurna, tetapi manusia melakukan pekerjaannya dengan setengah-setengah dan mungkin tidak dapat memprediksikan apa yang terjadi. Tuhan membukakan jalan, bukan hanya membukakan jalan, Tuhan memberikan kepastian, dan di dalam Kristuslah kita menemukan jalannya, dan kita menemukan kepastiannya, dan kita punya dasar untuk berharap. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami terima dan dengarkan hari ini. Engkau telah mencukupkan kami akan segalanya. Kami telah mengecap dan melihat apa yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami. Engkau mengangkat kami dari tempat kami yang paling hina dan rendah, dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Pelihara kami ya Bapa, supaya kami senantiasa berlindung hanya padamu dan tidak meninggalkan Engkau sedikit pun. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.